Shalom. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa atas berkat dan kasih karunia yang boleh kami rasakan Bapa. Hingga saat ini kami dapat berkumpul di tempat ini untuk menyambut kelahiran-Mu dengan penuh sukacita. Bapa, Engkau berkati hamba yang akan menyampaikan firman-Mu, agar firman-Mu dapat tersampaikan kepada jemaat-Mu. Berkati juga jemaat hamba yang akan mendengarkannya. Berkati pikiran dan pendengaran mereka agar tidak terpengaruh dengan godaan iblis pada saat mendengarkan firman-Mu. Berkata-katalah Engkau di dalam diri hamba, terpuji termulia nama-Mu sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat Natal untuk kita semua. Selamat Natal. Ibu-ibu yang terkasih, khotbah ataupun renungan Natal kita sebagai ayat yang harus kita terapkan di dalam kehidupan kita, yaitu terambil dari Ibrani 1 ayat yang pertama sampai dengan keempat. Ibrani 1 ayat yang pertama sampai dengan yang keempat. Ibu-ibu bisa mengikutinya dalam hatinya masing-masing. Beginilah firman Tuhan. Allah berfirman dengan perantara anaknya. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantara anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Ibu-ibu, jika kita lihat suasana Natal kita begitu gembira, kita menyampaikannya dengan penuh sukacita. Kita lihat di setiap rumah kita membuat pohon Natal, di mana pohon itu dihiasi dengan lampu yang kelap-kelip, kapas, dan hiasan-hiasan lainnya. Jika kita perhatikan juga, ibu-ibu pada malam hari ini sangat cantik-cantik sekali. Memakai kebaya yang begitu anggun, memakai makeup, lipstik, sehingga membuat kaum bapak-bapak lagi terpesona. Ibu-ibu, jika kita lihat juga tadi, begitu bersukacita ibu-ibu dalam merayakan hari kelahiran Sang Mesias. Melalui kita lihat drama, meskipun sudah kaum lansia ataupun bisa kita katakan sudah tua, ibu-ibu masih tetap semangat dalam melaksanakan drama, lagu pujian, liturgi. Nah, jika kita lihat ibu-ibu dalam nats kita ini, kita perhatikan di dalam ayat yang pertama, di mana Allah itu mengutus nabi-nabi sebagai perpanjangan lidahnya untuk mengingatkan tentang kebenaran dan keadilan yang harus diberlakukan dalam kehidupan bermasyarakat sebagai umat Allah. Dan juga para nabi-nabi itu diutus Allah untuk mengkritisi gerak langkah kehidupan mereka yang salah. Misalnya jika kita lihat ibu-ibu dalam kitab Perjanjian Lama, bangsa Israel itu adalah bangsa yang terpilih. Tetapi bangsa itu lebih lagi melukai hati Allah. Mereka melakukan penyembahan berhala. Mereka melakukan ketidakadilan kepada kaum-kaum yang tertindas. Untuk itu, Allah mengutus nabi-nabi, seperti yang kita ketahui Nabi Yeremia, dan masih banyak lagi nabi yang diutus Allah.
Namun, ibu-ibu, meskipun Allah sudah mengutus nabi-nabi, namun bangsa Israel tidak menghiraukannya. Bangsa Israel tetap berbuat dosa, sehingga melukai hati Allah. Dan jika kita lihat juga ibu-ibu, jika kita bandingkan dalam perjanjian lama dengan perjanjian baru, ataupun masa lalu dengan masa kini, kita lihat Allah menyampaikan firman-Nya melalui anaknya sendiri, yaitu Yesus Kristus. Ibu-ibu, jika kita kaitkan di dalam kehidupan kita sendiri, jika kita bisa berbuat kepada Allah, kita adalah manusia yang begitu turut dan sesuai dengan firman Allah. Tetapi jarang dan tidak maut dan tidak ada orang yang pernah seorang ibu mengorbankan anaknya demi sesuatu hal. Jika kita lihat di sini, di dalam ayat 2 ini, Allah mengorbankan anaknya yang tunggal. Allah mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menyatukan hubungan kita dengan Allah, di mana pada zaman dahulu manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Hubungan manusia dengan Allah sudah terpisah. Tetapi melalui anaknya, Allah, hubungan manusia dengan Allah sudah bersatu kembali. Hubungan manusia dengan Allah sudah erat kembali. Dan melalui anaknya, manusia yang sudah jauh dari Allah sudah didekatkan. Ibu-ibu, jika kita lihat lagi di dalam ayat yang ketiga, di mana penulis surat ini lebih menekankan siapa sebenarnya Allah, Yesus Kristus itu. Yesus Kristus adalah diri Allah yang kelihatan. Yesus pernah berkata kepada Filipus, "Barang siapa yang telah melihat aku, ia telah melihat Allah." Bisa kita lihat dalam Yohanes 4 ayat 9. Maka dari itu, ibu-ibu, pandanglah Kristus agar kita mengetahui siapa sebenarnya Allah itu. Ia menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Ibu-ibu, jika kita lihat pada bulan-bulan lalu, kita menghadapi situasi yang sangat menyedihkan, di mana kita, apapun yang kita lakukan terhalangi. Mata pencarian terbatas. Tempat-tempat ibadah ditutup. Namun ibu-ibu, kita tetap bersukacita. Kita tetap menyambut kelahiran Tuhan Yesus pada saat malam ini dengan penuh sukacita. Untuk itu, ibu-ibu, tetaplah berpegang teguh. Tetaplah berpegang teguh kepada Tuhan, agar kita dikuatkan dalam menghadapi situasi. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa, kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami dengarkan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpuji, termulia nama-Mu sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.